hati-hati Tim. Tim, astagfirullahaladzim. Hati-hati Tim, hati-hati Tim. Tim, astagfirullahaladzim. Sebuah tempat yang memang sering dijadikan lokasi untuk berbuat negatif, pastilah semakin banyak mengundang mereka yang tak kasat mata. Dengan begitu tak heran apabila banyak masyarakat yang mengalami gangguan yang disebabkan oleh mereka karena hal tersebut didasari karena ulah manusia yang sering melakukan hal negatif. Oke, masuk akal. Makanya dari tadi kita lihat gerakan benda. Tuh. Seperti ada yang masuk ke dalam kolam, ayunan yang tiba-tiba bergerak sendiri. Ya, itu menunjukkan. Kenapa? Kadian, Nanda! Astagfirullah. Entah apa yang dilihat Nanda, tiba-tiba Nanda lompat menuju area bawah kolam renang di sela-sela kami sedang berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang memang menghuni kolam renang. Hati-hati, licin, abis hujan. Siapa kamu? Hati-hati, please. Ini sosoknya kabur atau sosok? Enggak, Kak. Hati-hati, ini sosok baru Awas. dan besar banget. Hei, Kananda. Assalamualaikum. Prisly! Tim. Kadian! Awas, astagfirullahaladzim. Jangan! Tiba-tiba aja Kadian dapat gangguan yang hebat, di mana Kadian menyerupai sosok seperti binatang buas atau lebih tepatnya harimau. Kananda, aku minta yang sudah Iya. disajikan sama Tuanku. kamu bisa komunikasi apa yang kamu minta? Yang sudah disajikan sama Tuanku, cepat. Oke, Yang disajikan sama Kemudian- tuanku. izinin aku untuk melihat apa yang biasa disajikan. Daging mentah. Dan aku kaget banget di situ karena dia minta beberapa syarat supaya bisa komunikasi secara baik-baik. Karena kita hampir semuanya seolah-olah seperti ingin diserang oleh sosok itu. Jangan ganggu dia. Pelan-pelan. Disajikan sama Tuanku. Oke. Dia kayak merangkak, jadi Iya. kayak hewan gitu ya, Fris? Kata Tasya ini siluman harimau besar. Saya pernah dengar di daerah atas dekat ada, cuma dengar doang sih suara menggerung mengaung gitu. Sosok yang mengganggu Nanda ternyata seekor harimau yang sangat besar, di mana sosok ini sedang kami ajak untuk berkomunikasi secara baik agar tidak menyerang tim lainnya. Sudah cukup. Saya akan jauhkan. Oke, kan Kak Tasya mau tanya apa, Kak? Oke, apa sosok ini adalah sosok yang sering mengganggu di tempat ini? Iya. Apa sosok ini adalah sosok asli di tempat ini atau terpanggil ke tempat ini? Kayaknya sosok ini pun bisa ngebaca apa yang mau ditanya Kak Tasya. Jadi belum selesai pertanyaan langsung dijawab. Bisa baca pikir. Kamu diutus, siapa namanya? Ada yang perlu kamu ucapkan? Raden Tubagus. Itu tuannya atau namanya? Sebentar, berarti kamu adalah sosok penjaga beliau. Artinya beliau adalah sosok putih, sosok baik. Kenapa kamu sangat agresif ke kita? Sosok harimau yang mengganggu Nanda ternyata merupakan sosok pendamping dari seseorang yang bernama Raden Tubagus Andung, di mana beliau merupakan sesepuh di kawasan tersebut. Sesepuh di sini Raden Tubagus Andung. Menurut zaman dulunya memang orang sakti lah. Selain yang orang-orang ahli ibadah juga gitu. Apa yang membuat kamu agresif? Sudah disajikan. Oke. Apa itu karena orang-orang yang datang dan menyewa tempat ini kadang melakukan hal negatif? Ya, banyak sekali. Banyak. Yang melakukan. Siapa kamu? Tim, hati-hati, Tim, hati-hati, Tim. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba saja sosok harimau tersebut kembali agresif dengan menyerang salah satu dari tim kami. Ada lagi yang mau dikomunikasikan? Ya, aku akan komunikasi baik-baik. Ingin tanya apa? Apa? Apa sosok terkuat di tempat ini? Tuannya, dia atau ada sosok lain? Kenapa kamu tadi berusaha menyerang dan bilang jangan menantang? Apa pernah ada manusia yang datang ke sini untuk menantang kalian? Ada. Jangan sombong. Akan sesuatu kekuatan ilmu. Ada yang sombong akan
sesuatu kekuatan ilmunya. Oh iya, pernah waktu itu kejadian waktu di bawah sini nih. Jadi ada orang nantangin, ya, terus dia coba tuh tes beneran, akhirnya dia malah kesurupan. Sekarang kita mau tanya hubungan kamu dengan sosok tuanmu tadi. Apakah kamu utusannya untuk menjaga kawasan ini? Ini wilayah dia. Ada hubungan apa kamu sama sosok perempuan yang di dalam villa? Tidak ada hubungannya. Berarti dari dulu kamu hanya satu energi yang diutus untuk menjaga. Ya, dan aku suka mewujudkan sifat negatif. Oke, ketika kamu bertemu dengan orang yang negatif, maka kamu akan menjadi wujud yang negatif. Aku minta sediakan sebotol. Satu botol. Air. Tim, aku minta air. Gak usah nyerang siapapun di sini. Oke, Prisi lagi coba untuk komunikasi sama sosok menyerupai harimau, dan karena memang sudah cukup banyak informasi yang kami dapatkan lewat sosok harimau ini. Sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak dari sosok harimau ini, Frisly pun mencoba untuk membantu melepaskan sosok harimau dari tubuh Nanda. Kan ada. Tim minta air lagi sama tisu. Oke, Kak, boleh dijelasin apa yang Mungkin- kakak rasain tadi? sambil Kananda istirahat aku jelasin sedikit juga kali ya Kak, karena Boleh, Fris. tadi tuh kejadiannya cepet banget. Kananda tiba-tiba ngelihat ke arah belakang dan ternyata ada sosok harimau besar banget. Harimau yang besar banget yang aku lihat memang dia mungkin agak rancu. Dia ngerasa kalau datangnya kita ini seperti datangnya orang-orang biasanya. Karena banyak yang datang ternyata Kak untuk seperti meminta sesuatu dan sengaja mengadu ilmu. Dan tadi dia mungkin karena ngelihat tim ada yang megang kamera, ada yang megang lighting. Dia tuh tidak suka jadi menyerang. Tadi tuh kan diserang ya semuanya. Karena memang dia ngerasa mungkin ini wilayah yang harus dijaga. Lalu kita dianggapnya adalah orang yang sama aja kayak orang-orang yang datang sebelumnya gitu. Ya. Dan juga Iya, Kak Dit. Kakak dapat gambaran apa? Karena tadi dia nyebutin satu tokoh sih Kak. Satu tokoh. Iya, tadi ada nama yang disebut katanya Raden tuannya. tuh bagus. tuh bagus Andung. Tuh bagus Andung. Dan dia Siapa itu? sosoknya itu masih itu di situ. Sosoknya itu. Udah situ aja. Dia bisa menjelma sebagai kulit yang mempunyai sisik, bersisik. Seperti ikan. Ular. Adanya sosok ular yang cukup besar memang beberapa kali terlihat di area sumur tua yang ada di sekitar villa. Oh, yang ular besar mungkin di sini ya, di di sumur yang bikinan orang Belanda itu. Dia bisa menjelma seperti itu di saat ada segi hal negatif yang ditimbulkan sama sosok-sosok manusia yang menjadi penyewa di sini. Karena dari sosok sebelumnya juga katanya banyak hal-hal duniawi Oh, yang gue masuk dilakukan di Muhammad, tempat Ustaz ini. Muhammad. Kenapa Kak? Kenapa, Kak? Kenapa? Kayak ada yang nusuk. Dari Raden Tubagus Bukan, itu atau? bukan, tapi ada sosok lain yang Oh mencoba. dia nggak seneng ya kamu bahas itu? Ya, jadi sebetulnya Kenapa? Pelan-pelan Kak. Tadi pas komunikasi juga Pelan-pelan. nunjuk-nunjuk ke arah Iya, sana. enggak, iya tadi dia sih ngasih kita satu titik. Dia bilang banyak yang meminta sesuatu dan dia bilang di sana. Apa kita mau ke sana tapi aja? tunggu dulu Visi. Tasya, ada sosok. Ada sosok di sana. Awas, Kak Dit. Awas. Melihat adanya suatu sosok, Nanda pun mengajak kami untuk mencari sosok tersebut demi dapat kami ajak untuk berkomunikasi. Namun, setelah mendapatkan gangguan dari sosok harimau, Nanda merasakan sakit yang cukup parah di bagian kaki. Apa? Ayo Kak. Sebentar Kak. Sebentar. Kakak ngelihat sosoknya di mana? Di tengah-tengah itu. Oke, yuk. Coba kita ngedeket. Pelan-pelan aja, Kak. Pelan-pelan, Kak Tasya. Pelan-pelan kakinya Aku sakit cuma kayaknya. takut Raden. ini kayak jebakan-jebakan yang mereka sengaja mereka kasih ke kita. Jebakan untuk mancing kita gitu maksudnya, Fris. Karena mereka tuh mikirnya kita
sama kayak Kayak yang orang datang ke sini. Iya. Mana sosok? Sosoknya di mana? Sosoknya mana ya? Gak apa-apa, kita cari pelan-pelan aja, Kak. Itu Di sana. depan pohon, Kak. Maksud kamu sosok yang duduk di atas Iya. batu? Ya aku sempat melihat sosoknya. Sosok wanita. Oke, ngomong-ngomong soal batu, di sini ada mitos juga. Itu dia. Awas, Pelan-pelan. awas, hati-hati, Kak. Pelan-pelan. Awas, hati-hati. Riz, awas. Oh iya. Halo. Boleh digambarkan sosoknya seperti apa? Nanda Kayaknya kita mencoba mendingan berkomunikasi dengan sosok yang berada Kita di mendingan batu kesini. tengah villa ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Diam. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Kak. Kita di sini aja. Pelan-pelan. Hei, diam kamu. Pelan-pelan. Diam, siapa kamu? Salam. Siapa kamu? Kata aja kamu hati-hati. Siapa? Sosoknya seperti apa, boleh digambarkan? Kenapa kamu diam di batu ini? Hah? Ya. Jadi, Visi, Tasya, Iya, Kak Den. di atas batu ini ada sosok wanita Oke. dengan pakaian-pakaian kebaya, menggunakan kebaya. Saya tanya, kenapa kamu ada di atas batu ini? Katanya. Dia bilang, batu ini satu jalan, satu line dengan makam sesepuh yang ada di dekat sini, Visi. Oke. Kenapa? Kenapa, Pris? Enggak. Iya. Ada suara dari belakang situ ya? Hei, Kayak ada suara ular. Sosok kamu suka mengganggu. bersisik, jangan. Iya. Kamu suka mengganggu juga. Oh, kenapa kamu mengganggu? Kan manusia yang datang sini tidak mengetahui soal hal kamu. Kak Den bergerak ke sana. Jadi, Iya, Kak Den. nih makhluk suka mengganggu. Dan dia sempat bilang bahwa dulu sempat ada kejadian, Visi, Tasya, yang dimana dia masuk ke tubuhnya manusia. Saya tanya, coba, kenapa kamu masuk ke tubuh manusia? Dia bilang, pada saat ada pengunjung datang ke sini, penyewa villa, sempat jam 12 siang itu duduk di atas batu ini untuk foto-foto. Persis kayak mitos yang beredar. Ya, 12 siang, foto, duduk di atas bangku, kesurupan, Mas. ya. Memang benar adanya. Beberapa waktu lalu sempat ada pengunjung yang kesurupan setelah berfoto dan duduk di atas batu. Setiap jam 12 siang pas di area batu yang dekat pohon lengkeng itu nggak boleh berfoto di situ, bermain di situ. Tapi pas batunya pas jam 12 siang ya nggak boleh, karena makhluk di situ nggak mau difoto pas lagi jemur jam 12. Kalau maksain ya kesurupan ya akhirnya. Jadi duduk di atas batu ini dan dia masuk ke tubuhnya si manusia itu. Misalkan Visi duduk di sini, dia akan masuk ke tubuhnya Visi. Nah, Oke. habis itu kamu bawa kemana? Oh. Ya, jadi pada saat dia sudah masuk ke tubuhnya itu manusia, manusia itu sempat dibawa jauh dari batu ini ke villa sana. Sebelah sana ada villa. Villa bawah. Villa bawah. Kenapa dia bawa ke sini? Dibawa ke sana, maksudnya kalau pandangan saya maksudnya tuh manusia itu supaya diobatin lah di sana. Tapi itu tidak bisa. Dan sosok ini minta untuk dibawa kembali ke batu ini. Oke. Jadi tempatnya di dalam batu ini. Ya, Karena memang batunya aneh ya, ada kayak ya. Seperti sisik. Kamu diam. Kamu diam dulu. Saya coba. Pelan-pelan, Kak. Nanda mencoba menerawang lebih dalam lagi mengenai batu tersebut. Iya, aneh. Seperti ada sisik-sisik yang menempel di batu. Oke, Kak Den. Lagi coba untuk apa ini sekarang, Pris?
mencari residu energi yang masih Ya. tersisa di batu ini. Ya, jadi sebenarnya batu ini sih bukan batu yang ada kekuatannya, tidak ada, melainkan batu yang biasa. Tapi kebetulan saja ini satu jalan dengan makam sesepuh di sini, gitu. Terus sosok sebelumnya bilang mengenai sosok yang bersisik. Apa ada hubungannya dengan batu ini? Ada hubungannya tidak? Ada hubungannya. Apa? Nasya. Jadi hubungannya itu adalah untuk mengganggu pengunjung penyewa villa yang datang ke sini. Tapi yang anehnya dia tidak suka mengganggu penjaga di villa ini, melainkan hanya penyewa dan pengunjung di villa ini lah yang suka diganggu sama sosoknya dan sosok yang tadi kita temui di bawah itu. Apa? Berarti benar. Oh gitu. Oke. Jadi gini, kenapa sih pada saat penyewa villa itu duduk di sini di jam 12 siang dan dia kemasukan pada saat itu, dia ingin batu ini dianggap yang mempunyai kekuatan dan sangat menakutkan jika ada foto kembali di batu ini. Tapi kalau yang saya lihat, jika pengunjung atau penyewa villa yang datang ke sini dan ingin foto di atas batu ini tidak ada masalah sebetulnya. Dan emang makhluk ini hanya ingin membuat yang Energi kesan negatif betul ya. banget. Dan betul kata Visi juga bahwa sosok yang tadi di sana Visi, dia kayak mengambil segi ketakutannya manusia. Sebagai Dari sumber kolam itu. makanannya. Tuh, Ketakutan kalian adalah makanan kami. Ya. Berarti poinnya beberapa makhluk yang baru tadi kita temuin selain dari perempuan pendekar dan juga pengikut dari ya, tokoh besar itu, ya. sisanya itu memang menangkap aura takut dari kita, lalu mereka makin besar energinya. Betul, betul. Tak hanya kerasukan, nyatanya beberapa pengunjung villa melihat adanya seorang perempuan yang memang sedang berdiri di atas batu. Waktu itu kan pas gerimis hujan, dia nyampe ke villa, ke kolam, nyamperin saya, dia bertanya, itu Pak istrinya tolong dong jangan suruh hujan-hujanan dulu di bawah pohon lengkeng. Terus saya nggak bawa istri, sendirian. Padahal saya tahu itu pastilah makhluk halus. Wah, aku pasti deh itu Visi, Pak, Tasya. Sosok ini ternyata bukan menempati di batu ini, melainkan tapi dia bilang ada di villa bawah sana. Rumahnya? Tempat aslinya itu di sana. Aku ngerti sih, mungkin gini kali ya kata Tasya. kenapa Pres? Batu ini kan berada di tengah-tengah para villa. Betul. Di antara semua villa bahkan kolam renang. Menurutku ini seperti satu titik temu atau Ya. titik tengah Ya, dari para makhluk yang berada di kawasan ini. Adanya sosok perempuan berkebaya di area tempat ini, bahkan sosok ini pula yang sering membuat beberapa kekacauan yang memang terjadi di villa. Namun, apakah sosok ini merupakan sosok terkuat di area villa? Atau malah ada hal lain yang memang belum kami ungkap? Boleh satu orang dampingin Kak Din? Awas, awas. Pris, kenapa Pris? Ada air liur.